Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kartu merah, Ivar, mesti nggak kartu merah. Nah, kita protes. Tapi jangan sampai game ini Pernyataan nekat dan jujur Shin Tae-yong usai laga Indonesia U23 versus Qatar U23 tadi malam. Begini faktanya. Pernyataan nekat dan jujur Shin Tae-yong usai laga Indonesia U23 versus Qatar U23 tadi malam. Shin Tae-yong mengkritik wasit karena dinilai membuat sejumlah keputusan yang tidak menguntungkan saat timnas Indonesia U23 bertanding melawan Qatar U23. Ia juga berpendapat bahwa Qatar mendapatkan keuntungan yang berlebihan sebagai tuan rumah. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga perdana grup A Piala Asia U23 2024. Pertandingan berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium pada Senin, 15 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U23 berhasil menguasai 57% penguasaan bola dengan menciptakan 10 peluang, 2 diantaranya mengancam gawang Qatar. Sementara itu, Qatar hanya memiliki 43% penguasaan bola dan menciptakan 9 peluang, 5 diantaranya mengarah ke gawang Garuda Muda. Qatar berhasil mencetak gol pada menit ke-45 melalui penalti yang dieksekusi oleh Khalid Ali Sabah. Gol kedua untuk Qatar dicetak oleh Ahmed Al-Rawi pada menit ke-54. Shin Tae-yong menyatakan bahwa para pemain timnas Indonesia U23 telah melakukan persiapan dengan baik, tetapi hasil yang didapat kurang memuaskan. Ia juga memberikan kritik kepada wasit yang dianggapnya banyak membuat keputusan yang merugikan timnas Indonesia U23. Semua pemain telah melakukan persiapan dengan maksimal. Namun, banyak keputusan wasit yang tidak tepat selama pertandingan, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca pertandingan pada Selasa, 16 April 2024. Lebih lanjut, Shin Tae-yong berpendapat bahwa pertandingan antara timnas Indonesia U23 dan Qatar bukanlah sebuah pertandingan sepak bola. Ia juga menilai Qatar mendapatkan keuntungan yang berlebihan sebagai tuan rumah Piala Asia U23 2024. Jika dilihat, ini bukan pertandingan sepak bola, melainkan pertunjukan komedi. Memang ada keuntungan bagi tuan rumah, tapi hari ini terlalu berlebihan, tambahnya. Shin Tae-yong mengakui bahwa ia sulit memberikan komentar tentang permainan timnas Indonesia U23 karena kecewa dengan keputusan wasit. Ia berharap pertandingan di Piala Asia U23 seharusnya lebih baik. Tidak mudah bagi saya untuk memberikan komentar tentang pertandingan hari ini. Namun, sepak bola seharusnya tidak seperti ini di level AFC, ungkapnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah ada indikasi wasit dibayar tuan rumah Qatar, mengingat Qatar juga mengincar lolos ke Olimpiade Paris? Jujur menurut Mimin dari segi permainan, Qatar sudah bukan level timnas Indonesia lagi. Harapan Mimin wasit yang memimpin pertandingan tadi malam harus dipenjara seumur hidup. Karena sudah menodai fair play. Ayo Pak Erick Thohir usut tuntas kecurangan laga Indonesia U23 versus Qatar U23. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dalam kekalahan tersebut, timnas Indonesia U23 harus kehilangan Ivar Jenner dan Ramadan Sananta yang mendapatkan kartu merah. Kartu merah yang diterima Ivar Jenner dianggap kontroversial karena ia tidak melakukan kontak fisik tetapi harus dikeluarkan wasit setelah mendapatkan kartu kuning kedua. Penderitaan timnas Indonesia U23 tak sampai di situ. Jelang akhir laga Ramadan Sananta juga mendapat kartu merah karena dianggap melanggar pemain Qatar. Hingga pertandingan selesai timnas Indonesia harus bermain dengan 9 pemain. Menurut Mimin adalah, kritik Shin Tae-yong terhadap wasit dan keuntungan tuan rumah memang menunjukkan ketidakpuasannya terhadap hasil pertandingan.
Namun, dalam sepak bola, memang ada faktor keberuntungan dan keputusan wasit yang bisa mempengaruhi hasil. Yang terpenting adalah bagaimana tim bisa belajar dari pengalaman ini dan mempersiapkan diri lebih baik untuk pertandingan selanjutnya. Selain itu, kontroversi mengenai kartu merah juga menunjukkan betapa pentingnya wasit untuk menjaga keadilan dalam pertandingan. Media asing sorot keputusan buruk wasit Kabirov di Qatar versus Indonesia. Media ESPN dari Inggris mengkritik keputusan wasit Nasrullah Kabirov dalam pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Qatar di Piala Asia U23 2024. Kabirov dituduh membuat kesalahan besar terkait insiden yang melibatkan Ivar Jenner di awal babak kedua. Saat itu, Jenner dianggap telah melanggar Saif Eldin Hasan dari Qatar, yang berujung pada pemberian kartu kuning kedua untuk Jenner. ESPN menulis, meskipun awalnya tampaknya hanya akan ada tendangan bebas, Kabirov tiba-tiba memberikan kartu kuning kedua kepada Jenner. Jenner harus kembali ke ruang ganti hanya 30 detik setelah kembali dari jeda babak pertama. Reaksi Saif Eldin Hasan setelah insiden menunjukkan kesan bahwa dia benar-benar dilanggar oleh Jenner. Namun, tayangan ulang menunjukkan kontak yang sangat minimal antara keduanya. PSSI telah merespons keputusan kontroversial Kabirov dengan mengirimkan surat protes ke AFC. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menyatakan, surat protes ke AFC telah dikirimkan tadi. Surat protes dari PSSI mencakup 4 bukti video yang menunjukkan keputusan Kabirov yang dianggap merugikan Timnas Indonesia U23. Video pertama menampilkan pelanggaran oleh Ivar Jenner yang berujung pada kartu kuning pertama. Video kedua menunjukkan Jasem Gaber Abdul Salam dari Qatar yang mengenai wajah Pratama Arhan, namun protes Arhan tidak diakomodasi oleh wasit. Video ketiga menampilkan pelanggaran oleh Rizky Ridho di dalam kotak penalti yang berujung pada tendangan penalti untuk Qatar dan berhasil dikonversi menjadi gol. Video terakhir yang disertakan adalah insiden kartu kuning kedua dan merah untuk Jenner di awal babak kedua, yang menurut PSSI merupakan kesalahan fatal yang tidak seharusnya diberikan kepada Jenner. Menurut Mimin, keputusan wasit memang selalu menjadi perbincangan dalam setiap pertandingan sepak bola. Dalam kasus ini, keputusan Nasrullah Kabirov dalam pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Qatar memang menimbulkan kontroversi. Jika PSSI telah mengajukan protes dengan 4 bukti video yang mendukung argumennya, hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan dan kecurigaan terhadap objektivitas dan keputusan Kabirov. Memang, dalam pertandingan sepak bola, kesalahan bisa terjadi, baik dari pemain, pelatih, maupun wasit. Namun, keputusan wasit memiliki dampak langsung terhadap hasil pertandingan dan bisa berpengaruh pada nasib tim dalam turnamen. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk mempertimbangkan dan meninjau ulang keputusan yang dinilai kontroversial atau tidak adil. Pada akhirnya, yang terpenting adalah integritas dan keadilan dalam olahraga harus dijaga. Jika ada keraguan atau ketidakpuasan terhadap keputusan wasit, maka harus ada mekanisme atau proses untuk menyelesaikan sengketa tersebut agar olahraga dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Media Qatar, Al-Rawi dan kawan-kawan dominan saat kalahkan Indonesia. Qatar pantas menang. Media Qatar, Doha News, melaporkan bahwa Timnas Qatar U23 tampil mendominasi dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia U23 dengan skor 2-0 di Grup A Piala Asia U23 2024 pada Senin, 15 April 2024. Dalam laporannya yang berjudul, Qatar mendominasi di laga pembuka melawan Indonesia, media tersebut memberikan apresiasi terhadap performa Qatar yang menunjukkan kualitas dan determinasi di Stadion Jassim bin Hamad. Doha News juga menyoroti gol-gol Qatar yang berhasil dicetak ke gawang Indonesia melalui Khalid Ali Sabah dan Ahmed Al-Rawi melalui penalti. Namun, detail mengenai jalannya pertandingan, termasuk keputusan kontroversial wasit Nasrullah Kabirov, tidak dijelaskan dengan mendetail. Wasit asal Tajikistan tersebut menjadi pusat perhatian setelah memberikan kartu kuning kedua kepada pemain Timnas Indonesia U23, Ivar Jenner, pada awal babak kedua. Fakta yang diungkapkan Doha News mengenai dominasi Qatar atas Indonesia tidak sepenuhnya akurat. Berdasarkan statistik dari laman resmi AFC, Timnas Indonesia U23 malah unggul dalam penguasaan bola meskipun harus bermain dengan 9 pemain akibat kartu merah untuk Ivar Jenner dan Ramadan Sananta.
Timnas Indonesia U23 juga melepaskan lebih banyak tembakan, dengan total 10 tembakan dan 2 di antaranya tepat sasaran. Di sisi lain, Qatar yang berstatus sebagai tuan rumah melepaskan 9 tembakan dengan 5 di antaranya tepat sasaran. Selain itu, Timnas Indonesia U23 juga lebih aktif dalam melakukan operan dengan total 393 operan dibandingkan dengan 302 operan yang dilakukan oleh Qatar. Dengan kekalahan ini, Timnas Indonesia U23 saat ini menduduki posisi juru kunci klasemen grup A Piala Asia U23 2024 tanpa meraih poin. Sementara itu, Qatar berhasil menempati posisi puncak klasemen sementara. Menurut Mimin, pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Qatar U23 menunjukkan bahwa statistik bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur dominasi dalam sepak bola. Meskipun Timnas Indonesia U23 unggul dalam penguasaan bola dan melepaskan lebih banyak tembakan, Qatar berhasil memanfaatkan peluang yang ada dan memenangkan pertandingan. Keputusan wasit yang kontroversial, seperti memberikan kartu merah kepada 2 pemain Indonesia, juga mempengaruhi dinamika pertandingan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain di luar kemampuan pemain dan strategi tim, seperti keputusan wasit, bisa berdampak signifikan pada hasil akhir sebuah pertandingan. Dalam sepak bola, konsistensi, keberuntungan, dan faktor lainnya juga berperan penting. Oleh karena itu, sementara statistik dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pertandingan berlangsung, mereka tidak selalu mencerminkan sepenuhnya dominasi atau kualitas sebuah tim dalam lapangan. Menir Timnas bongkar momen Timnas Indonesia U23 dikerjai di Qatar. Fix. Tuan rumah Qatar curangi Indonesia. Menir Timnas Indonesia U23, Endri Irawan, dengan terus terang mengungkapkan insiden yang dirasa aneh yang dilakukan panitia sebelum pertandingan melawan Qatar di Piala Asia U23 2024. Endri merasa bahwa timnya diberikan perlakuan kurang baik menjelang pertandingan saat mereka menuju Stadion Jassim bin Hamad pada Senin, 15 April 2024. Endri mengungkapkan, ada kejadian yang membuat kita kecewa, yaitu rute yang ditempuh oleh bus Timnas Indonesia dari hotel ke stadion tampaknya membingungkan dan berputar-putar, tidak sesuai jalur biasa. Akibatnya, tim kami tiba di stadion hampir 20 menit terlambat, sedangkan seharusnya hanya memerlukan waktu Agustus 10 menit dari hotel ke stadion, seperti yang dikutip dari laman resmi PSSI. Sebagai aturan standar, kami biasanya tiba di stadion 90 menit sebelum pertandingan dimulai. Kami tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini, tetapi kami telah melaporkannya ke AFC karena ini mengganggu dan membuat kami tidak nyaman, tambah Endri. Tidak hanya itu, PSSI juga mengirimkan protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, mengenai kinerja wasit Nasrullah Kabirov dan wasit Video Assistant Referee, VAR, Sivakorn P. Udom. Banyak kontroversi muncul selama pertandingan Qatar melawan Indonesia. Salah satunya adalah insiden antara Rizky Ridho dengan pemain Qatar yang berujung pada penalti dan kartu merah yang diberikan kepada Ivar Jenner. Kami merasa semua keputusan wasit Nasrullah Kabirov dan wasit VAR, Sivakorn P. Udom, merugikan tim kami. Setelah pertandingan berakhir, kami secara resmi mengajukan protes kepada AFC mengenai keputusan-keputusan tersebut, ungkap Endri. PSSI menyadari bahwa protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan, tetapi harapannya adalah agar AFC dapat mengevaluasi kinerja wasit dan perangkat pertandingan untuk memastikan keputusan yang lebih adil bagi Timnas U23 Indonesia di pertandingan-pertandingan selanjutnya dalam Piala Asia U23 2024. Menurut Mimin, tampaknya ada beberapa kejanggalan dan ketidaknyamanan yang dialami oleh Timnas Indonesia U23. Baik dari segi logistik maupun kepemimpinan wasit selama pertandingan. Penting bagi panitia penyelenggara dan AFC untuk mengambil tindakan yang tepat dan adil untuk memastikan bahwa semua tim mendapatkan perlakuan yang sama dan keputusan wasit yang objektif. Evaluasi yang mendalam perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan turnamen dan memastikan integritas kompetisi. Sebelum curangi Indonesia, wasit ini sering bantu Qatar. Kabirov pernah beri 3 penalti dalam 1 laga untuk Qatar. Begini faktanya. Dalam sejarah pertandingan yang dicatat oleh Nasrullah Kabirov, ia pernah menjadi wasit dalam pertandingan antara Qatar dan Afghanistan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Khalifa International pada tanggal 16 November 2023 tersebut, Kabirov memberikan 3 penalti untuk tim tuan rumah, Qatar. Ketiga penalti yang diberikan Kabirov berhasil dikonversi menjadi gol oleh Almoez Ali, yang mencetak 2 gol, dan Ahmed Alaeldin, yang mencetak 1 gol. Gol-gol tersebut merupakan gol ke-5, ke-6, dan ke-7 yang dicetak oleh Qatar ke gawang Afghanistan. Hasil akhir pertandingan menunjukkan kemenangan besar bagi Qatar dengan skor 8-1. Selain memberikan penalti, Kabirov juga memberikan 5 kartu kuning dalam pertandingan tersebut, dan semua kartu kuning diberikan kepada pemain Afghanistan. Farzad Ataye merupakan pemain yang mendapatkan 2 kartu kuning, sehingga ia terpaksa meninggalkan lapangan pada injury time babak kedua. Prestasi Kabirov dalam pertandingan tersebut juga menarik perhatian dalam pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Qatar. Beberapa keputusan yang diambil oleh Kabirov dianggap merugikan Timnas Indonesia, seperti penalti pertama yang diberikan kepada Qatar dan kartu kuning kedua yang diberikan kepada Ivar Jenner. Selain itu, beberapa keputusan lainnya juga dinilai merugikan Timnas Indonesia, seperti pelanggaran yang dilakukan terhadap Pratama Arhan dan Witan Sulaiman oleh pemain lawan. Menurut Mimin, dalam dunia sepak bola, keputusan wasit selalu menjadi sorotan dan kontroversial. Nasrullah Kabirov, sebagai wasit dalam pertandingan tersebut, tentunya telah mengambil keputusan berdasarkan penilaian dan interpretasinya terhadap aturan permainan. Meskipun beberapa keputusannya dianggap merugikan oleh pihak tertentu, penting untuk diingat bahwa wasit adalah manusia dan juga bisa membuat kesalahan. Namun, transparansi dan akuntabilitas dalam keputusan wasit sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pertandingan. Jika ada kecurigaan atau ketidakpuasan terhadap keputusan wasit, pihak berwenang harus mengambil tindakan untuk meninjau dan memastikan bahwa semua keputusan diambil dengan objektivitas dan keadilan. Selain itu, pengalaman seperti ini juga menjadi pelajaran bagi para pemain, pelatih, dan penggemar untuk lebih menghargai dan menghormati peran wasit dalam sepak bola. Keputusan wasit, baik yang disukai maupun tidak disukai, adalah bagian dari permainan dan harus diterima dengan sportivitas dan kepala dingin. 12 jam berlalu. Instagram wasit Kabirov dihujani 500.000 komentar. Nasrullah Kabirov menjadi pusat perhatian dalam pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Qatar. Dalam waktu 12 jam setelah pertandingan berakhir, Kabirov menerima lebih dari 500.000 komentar di akun Instagramnya. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang mengkritik Kabirov karena beberapa keputusan kontroversial yang dinilai merugikan Timnas Indonesia U23. Keputusan seperti memberikan penalti yang menghasilkan gol pertama untuk Qatar, memberikan kartu kuning kedua kepada Ivar Jenner, dan tidak memberikan kartu merah pada pelanggaran keras terhadap Witan Sulaiman menjadi sorotan utama. Akun media sosial Kabirov menjadi sasaran kekecewaan dan kemarahan supporter Timnas Indonesia. Meskipun Kabirov tidak terlihat aktif di media sosial, satu-satunya unggahan foto saat dia memimpin pertandingan tersebut menjadi sumber dari berbagai kritik, sumpah serapah, dan keluhan netizen Indonesia. Dalam waktu singkat, foto tersebut mendapatkan 500.000 komentar, yang sebagian besar merupakan ekspresi kekesalan netizen terhadap kepemimpinan wasit dalam pertandingan tersebut. Selain itu, jumlah followers Kabirov meningkat menjadi 44.000, mungkin karena banyak netizen yang khawatir akun Kabirov akan dikunci dan tidak bisa memberikan komentar. Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Qatar dan harus bekerja keras dalam 2 pertandingan tersisa melawan Australia dan Yordania. Menurut Mimin, keputusan wasit dalam pertandingan sepak bola selalu menjadi topik yang kontroversial dan seringkali mendapat kritik dari berbagai pihak. Dalam kasus Kabirov dan pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Qatar, tampaknya ada banyak keputusan yang memicu kekecewaan dan kemarahan dari supporter Timnas Indonesia. Penting bagi wasit untuk selalu menjaga netralitas, keadilan, dan konsistensi dalam mengambil keputusan. Jika banyak keputusan yang dianggap kontroversial dan merugikan salah satu tim, hal tersebut tentu akan menimbulkan keraguan terhadap integritas wasit. Namun, kita juga perlu ingat bahwa wasit adalah manusia dan bisa membuat kesalahan. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap pertandingan dan keputusan wasit, serta memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai untuk meningkatkan kualitas wasit di masa depan.
Supporter dan netizen tentu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan kritik mereka, tetapi harus dilakukan dengan cara yang santun dan membangun. Komentar yang bersifat negatif dan hujatan tidak akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas sepak bola dan integritas wasit. Terakhir, semoga Timnas Indonesia U23 dapat bangkit dari kekalahan ini dan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya dengan lebih baik. Dol sindir Timnas Indonesia usai 5 pemain masuk skuad Piala Asia U23. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, bercanda bahwa ia siap mengirimkan 5 pemain tambahan ke Timnas Indonesia U23 setelah 5 pemain utamanya dipanggil untuk Piala Asia U23 2024. 5 pemain yang dipanggil adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Rio Fahmi, Doni Tripamungkas, dan Raihan Hanan. Kami sudah melepas 5 pemain ke Timnas U23. Saya sempat berpikir mungkin mereka akan memanggil 5 pemain lagi dari kami. Jadi mereka memiliki 10 pemain daripada 5, ujar Thomas Doll di Jakarta pada Selasa, 16 April 2024. Doll mengungkapkan bahwa pemanggilan banyak pemain ke tim nasional telah mempengaruhi performa Persija Jakarta. Saat ini, Persija Jakarta berada di peringkat ke-11 klasemen sementara, dan peluang mereka untuk finish di peringkat 4 besar menjadi tipis. Kami seharusnya bisa berada di posisi yang lebih baik, atau bahkan finish di peringkat keempat, tapi 5 pemain kami sedang pergi. Hal ini agak ironis bagi saya. Jadi, saya pikir mereka sebaiknya memanggil 10 pemain daripada hanya 5, dan tak satu pun yang membantu kami, tambahnya. Saat ini, Persija Jakarta memiliki 38 poin dari 4 pertandingan tersisa. Dengan memenangkan semua pertandingan, mereka dapat mengumpulkan maksimal 50 poin. Peluang untuk finish di posisi keempat masih ada, mengingat posisi tersebut saat ini memiliki 48 poin, namun kesempatan ini cukup tipis bagi Persija. Kami tidak memiliki opsi lain untuk mencari pemain. Kami sadar dengan situasi ini dan banyak hal yang terjadi musim ini. Ini bukan momen yang tepat untuk membicarakan hal ini, ujar Doll. Lebih lanjut, Thomas Doll mengatakan bahwa ia hanya memiliki 15 pemain yang siap bermain di skuad utama. Persija Jakarta akan melawan Persis Solo pada pekan ke-31 Liga 1 2023-2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Rabu, 19 April 2024. Saya selalu percaya pada pemain yang ada di tim ini. Oleh karena itu, kami memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan kandang besok. Kami tahu bahwa kami adalah tim yang baik, pungkas Doll. Menurut Mimin, situasi yang dihadapi Persija Jakarta memang cukup menantang. Pemanggilan banyak pemain utama ke Timnas U23 tentu saja akan mempengaruhi performa tim di Liga 1. Meskipun peluang untuk finish di posisi keempat masih ada, namun tantangan yang dihadapi Persija cukup besar. Thomas Doll sebagai pelatih tampaknya menghadapi dilema yang cukup kompleks. Di satu sisi, ia harus memahami kebutuhan dan aspirasi para pemainnya untuk bermain untuk tim nasional, namun di sisi lain, ia juga bertanggung jawab untuk menjaga performa dan hasil tim di kompetisi domestik. Kesabaran dan strategi yang tepat akan sangat dibutuhkan oleh Doll dan timnya untuk menghadapi situasi ini. Mungkin saatnya bagi Persija Jakarta untuk memanfaatkan pemain cadangan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuktikan diri. Rizky Ridho buka suara soal 2 kontroversi di Qatar versus Indonesia. Kapten Timnas Indonesia U23, Rizky Ridho, mengomentari 2 kejadian kontroversial saat berhadapan dengan Qatar pada pertandingan pertama Grup A Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Qatar di Stadion Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan, pada Senin, 15 April 2024. Ridho merasa beberapa keputusan wasit asal Tajikistan, Nasrullah Kabirov, tampak kurang tepat. 2 insiden utama yang menjadi sorotan adalah pelanggaran yang dituduhkan kepada Ridho di dalam kotak penalti dan kartu merah yang diberikan kepada Ivar Jenner di babak kedua. Pada menit ke-40, Ridho diduga melakukan pelanggaran terhadap Mahdi Salem dalam perebutan bola. Keputusan VAR menunjukkan adanya pelanggaran, yang kemudian menghasilkan penalti untuk Qatar. Tuan rumah sukses mengonversi penalti tersebut menjadi gol. Sementara itu, pada awal babak kedua, Jenner mendapatkan kartu kuning kedua setelah dianggap menginjak kaki Saif Eldin Hasan pada menit ke-47. Namun,
Saat dilihat dalam tayangan ulang, Jenner tampak menghindari kontak langsung dengan LDN. Respons berlebihan dari pemain Qatar tersebut dinilai Ridho sebagai faktor yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Ridho mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan wasit, khususnya kartu merah untuk Jenner. Kami terkejut dengan kartu merah tersebut. Kami akan memeriksa lebih lanjut apakah benar-benar layak mendapatkan kartu merah atau tidak karena itu berpengaruh pada situasi pertandingan, ujarnya. Tentang penalti yang diberikan kepada Qatar, Ridho menyatakan, kami akan memeriksa lagi apakah itu benar-benar penalti atau tidak. Kekalahan ini tidak hanya berdampak pada poin yang hilang, tetapi juga kerugian bagi Indonesia karena akan kehilangan Jenner dan Ramadan Sananta dalam pertandingan berikutnya melawan Australia pada Kamis, 18 April 2024. Menurut Mimin, situasi seperti ini memang sangat menantang bagi tim dan pemain. Keputusan wasit yang kontroversial bisa sangat mempengaruhi hasil pertandingan dan moral pemain. Sangat penting bagi tim dan manajemen untuk tetap tenang, fokus pada perbaikan, dan tidak terjebak dalam perdebatan mengenai keputusan wasit. Selalu ada peluang untuk bangkit dan menunjukkan performa terbaik di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Menpora dukung PSSI protes AFC buntut. Kontroversi Qatar versus Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, mendukung langkah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, yang telah mengajukan protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menyusul pertandingan kontroversial antara Qatar dan Indonesia pada Piala Asia U23 2024. Pada laga perdana di grup A Piala Asia U23, Timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan 0-2 dari Qatar pada Senin, 14 April 2024. Dua kartu merah yang diterima oleh Garuda Muda mempersulit peluang mereka untuk bersaing dengan tuan rumah. PSSI telah mengirimkan surat protes kepada AFC dan melampirkan bukti video yang dianggap memuat unsur kontroversi. Menanggapi hal ini, Dito menyatakan dukungannya terhadap langkah yang diambil oleh PSSI. Dalam pertemuan kemarin, Pak Erik telah menyampaikan keberatan. Kami mendukung penuh agar ada pembelajaran bagi panitia, ungkap Dito di Jakarta, Rabu 17 April. Masih ada dua pertandingan tersisa melawan Australia dan Yordania. Kami berharap mendapatkan profesionalisme dan keadilan dalam dua laga tersebut, tambahnya. Dito juga mengomentari keputusan wasit dari Tajikistan, Nasrullah Kadirov, yang dinilai banyak yang tidak masuk akal. Ia merasa heran dengan pemberian dua kartu merah kepada Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Meskipun timnas kita menunjukkan persiapan yang baik, statistik menunjukkan dominasi kami dalam penguasaan bola. Namun, banyak keputusan wasit yang dinilai tidak wajar, paparnya. Pemberian dua kartu merah tersebut sangat aneh. Kami mengharapkan wasit untuk bertindak secara profesional dan adil, pungkasnya. Saat ini, Timnas Indonesia U23 yang dilatih oleh Shin Tae-yong menduduki posisi keempat atau terakhir di klasemen tanpa mengumpulkan poin. Sementara itu, Qatar memimpin klasemen dengan 3 poin, diikuti oleh Australia dan Yordania dengan 1 poin masing-masing. Selanjutnya, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Australia pada Kamis, 18 April 2024, dan akan berhadapan dengan Yordania pada Minggu, 21 April 2024. Menurut Mimin, dukungan dari pemerintah melalui Menpora Dito Aryo Tejo terhadap langkah PSSI adalah langkah yang tepat. Mengingat kontroversi yang terjadi selama pertandingan, penting bagi otoritas sepak bola untuk memastikan integritas dan profesionalisme dalam kompetisi. Wasit harus bertindak adil dan objektif, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu berdasarkan aturan yang ada. Harapannya, protes yang diajukan oleh PSSI dapat menjadi momentum bagi AFC untuk melakukan evaluasi dan memastikan keadilan dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Kiper Australia sebut Timnas Indonesia U23 lawan yang sulit. Kiper Australia, Patrick Beach, menunjukkan respek kepada Timnas Indonesia U23 menjelang pertandingan kedua tim di matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024, yang akan berlangsung pada Kamis 18 April. Beach tidak ingin meremehkan lawannya, meskipun tim Garuda Muda baru saja mengalami kekalahan 0-2 dari Qatar pada pertandingan pertama. Kekalahan tersebut ternyata diwarnai oleh beberapa keputusan kontroversial dari wasit asal Tajikistan, Nasrullah Kadirov. Dengan hormat kami menghadapi setiap lawan.
Dan kami menyadari bahwa tidak ada pertandingan yang mudah, kata Beat seperti dilansir oleh media Australia, news.com. Pemain dari Melbourne City ini percaya bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia akan menjadi tantangan yang sulit bagi timnya. Karena itu, Olyroos harus bermain di level terbaik mereka untuk bisa mendapatkan 3 poin. Mereka semua adalah lawan yang kuat, dan sekarang tanggung jawabnya ada pada kami untuk memastikan bahwa kami bermain sebaik mungkin demi mendapatkan 3 poin, ujarnya. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang berat, namun kami sudah siap menghadapi tantangan tersebut, tambahnya. Baik Australia maupun timnas Indonesia U23 memiliki misi yang sama, yaitu meraih 3 poin. Hal ini dikarenakan kedua tim mengalami hasil yang kurang memuaskan pada pertandingan pertama mereka. Timnas Indonesia U23 tidak berhasil meraih poin setelah kalah dari Qatar, sementara Australia harus puas dengan hasil imbang tanpa gol saat bertemu dengan Yordania pada matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024. Pendapat Mimin adalah, Patrick Beach menunjukkan sikap yang profesional dan menghargai lawannya dengan tidak meremehkan timnas Indonesia U23, meskipun mereka baru saja mengalami kekalahan. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa dia dan timnya, Australia, siap menghadapi tantangan dengan serius dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan selanjutnya. Hal ini adalah contoh yang baik dari sportivitas dalam olahraga.